Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah Masjid Al-Khalifah yang kami muliakan, khususnya para alim ulama, ustadz-ustadzah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan dan kekuatan, termasuklah umur panjang, kita berikan kemampuan untuk istiqomah menjalankan ibadah puasa dan amaliyah lainnya di bulan Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, siang hari ini kita lanjutkan pembahasan kita dengan tema tentang bayanu dhammil harsi wat tama'i, ya, wa madhul qanaati wal iktisad. Jadi pembahasan tentang tercelanya sifat rakus, ya, bahayanya sifat serakah, wat tama', ini alias tama'. Ya, tama' ini bahasa Arab tapi udah menjadi bahasa Indonesia juga. Tamak. Ya, wa madhul qanaati, dan terpujinya sifat qanaah. Jadi sifat qanaah, itu bisa lawannya dengan sifat rakus. Nah, tengah-tengahnya ini al-iktisad. Iktisad ini artinya ya biasa-biasa. Kalau dalam akademik, iktisad itu bahasa Arab terjemahnya adalah ekonomi. Ya, maksudnya bersikap ekonomis. Ya, jadi tidak terlalu ini, tapi juga tidak terlalu ini. Jadi tengah-tengahnya. Nah, inilah yang dikehendaki nanti. Kata Imam Al-Ghazali, sebagai bagian dari pembahasan tema ini adalah yang bagi lil fakir ayyakuna qani'an, ya, mungkati at-tam'i 'anil khalq, agar multafit ila ma fi aidihim. Jadi sepatutnya kita ini yang merasa dirinya al-fakir. Fakir ini kalau dalam pengertian selalu merasa butuh kehadiran Allah, ya, selalu merasa perlu hadir di sisi Allah. Nah, kalau al-fakir dalam pengertian dalam bahasa budaya, bahasa Indonesia, ya orang miskin, fakir miskin. Ya, padahal kalau fakir itu kan artinya orang yang perlu, orang yang membutuhkan. Maka ketika kita terlalu butuh kepada harta, itu sesungguhnya kita fakir. Begitu harta hilang, stres. Nah, itu fakir. Nah, apa yang seharusnya kita lakukan adalah ayyakuna qani'an. Sepantasnya adalah bersifat qanaah. Jadi kita berusaha memutuskan diri kita dari segala ketergantungan terhadap makhluk. Ya, ketergantungan diri kita terhadap apa yang ada dalam diri kita. Karena ini lanjutannya. Wala harsan ala iktisabil mali kaifa kana, ya, li'alla yatadannas bi badul al harsi. Ya, jadi fayajurruhu ilal masawi al akhlaqi wa irtikabil munkarat. Dan jangan harisan inilah yang tadi kita terjemahkan dengan sifat rakus, bersifat tama', bersifat serakah, ya, terhadap untuk mendapatkan harta kekayaan dengan cara apapun, karena itu yang akan menjerumuskan kepada ila masawil akhlak. Ya, jadi kalau orang sudah terlalu mau berlebihan, rakus, serakah, itu dia tidak peduli apakah halal apa haram, itu urusan lain lah, urusan nomor 17. Nah, jadi ini yang mendorong dia masawil akhlak, akhirnya akhlaknya menjadi buruk, vertikabil mungkarat, dan dia ya terjerumus ke dalam hal-hal yang ya mungkar, yang dilarang oleh agama. Jadi sekali lagi pernyataan dalam kitab ini, dan memang inilah seharusnya, bahwa kalau kita mau hidup dengan nyaman dan tenang, maka salah satunya itu adalah bersifat qanaah. Ya, selanjutnya jangan bersifat rakus. Inilah yang membuat kita jangan mengikatkan diri kita kepada makhluk yang ada dalam tangan kita. Maksudnya gini, seolah-olah dunia ini kiamat ketika barang itu tidak ada dalam milik kita. Nah, itu ada orang stres, itu karena berlebihan.
kecintaannya berlebihan. Padahal itu ya kalau bisa itu ya jangan berlebihan, artinya biasa-biasa. Kalaupun ada, alhamdulillah, tapi tidak terlalu gembira. Tapi kalau hilang, juga tidak bersedih berlebihan. Kita bersedih karena itu manusiawi. Nah, apa hubungannya dengan ibadah puasa? Ibadah puasa ini pada hakikatnya adalah mencoba meminimalisir hati kita supaya ketergantungannya kepada harta itu tidak berlebihan. Itulah sebabnya kita tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hubungan seks, syahwat. Karena itu diminimalisir. Gitu. Kalau dalam kitab ini, tahun lalu kita bahas tentang puasa itu. Kenapa kita tidak makan, tidak minum? Salah satu faktornya karena di antara medianya iblis, sarananya setan untuk menjerumuskan manusia itu adalah makanan. Jadi mulut yang ada di atas ini sebagai tempat asupan makanan kita, dan mulut yang di bawah ini untuk memenuhi naluri seksual, inilah jalannya setan masuk. Maka ketika kita berpuasa, inilah yang coba dikendalikan. Itu. Maka hubungannya ibadah puasa dengan sikap rakus dan tamak, apalagi nanti di bulan Ramadan ini, salah satu yang dia sangat dianjurkan itu adalah bersedekah. Itu dianjurkan. Tapi kalau zakat itu wajib, bukan dianjurkan, tapi wajib. Wajibnya bukan hanya zakat fitrah, tapi zakat mal. Ya, zakat mal. Ini semua kan di Al-Qur'an itu surat Taubah ayat 103. Khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Jadi ambillah dari sebagian harta mereka, yaitu orang-orang kaya. Ya, untuk apa? Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Itu untuk mensucikan. Apa yang disucikan dari diri orang yang berzakat, yang disucikan itu adalah sikap. Ini tadi ini, yang rakus ini. Itu. Karena itu yang merusak. Maka ini hubungannya dengan puasa, dengan tema ini dalam kitab ini. Nah, selanjutnya wa qarajambala al-adamiyu alal harsi wat tama. Ya, wakilatil qanaati. Jadi memang yang namanya sikap rakus, serakah dan tamak serta sedikitnya rasa qanaah itu adalah sifat jibiliyah manusia. Jibiliyah itu artinya watak. Jadi naluri manusia memang seperti itu. Jadi bahasa kita tuh manusiawi lah. Jadi semua manusia pasti ingin banyak harta. Semua orang pasti ingin pangkatnya, jabatannya. Karena kalau dapat jabatan ada tunjangan ada kelebihan duit, ada fasilitas dan segalanya. Begitu juga yang lain. Begitu juga. Ini manusiawi. Dan merasa sedikit qanaah, ya, merasa ya sedikit cukup, selalu mau lebih dari itu. Itu adalah manusiawi. Ini kata Al-Ghazali. Nah, beliau mendasarkan dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Lau kana li bani Adam wadiyan min zahabin." Andai kata manusia itu punya dua lembah, yang dua lembah itu isinya penuh dengan emas, ya, la botagha lahuma salisan. Jadi seandainya manusia itu ada lembah itu di bawahnya emas semua, miliknya semua, masih mau lagi yang ketiganya. Begitu tidak pernah merasa cukup. Nah, nanti dia berhenti setelah dimasukkan ke dalam liang lahat. Itu ketika inna lillahi wa inna ilaihi rajiun barulah berhenti. Nah, ini kata Imam Al-Ghazali, ini hadis yang menunjukkan bahwa Rasulullah SAW menyatakan itulah manusia tidak pernah berhenti. Ya, maka inilah yang kemudian. Nah, kata Al-Ghazali wa ilaju dzalika la yakun illa bi umurin. Nah, bagaimana mengobati penyakit hati yang berlebihan seperti ini? Inilah yang mau dijelaskan. Ada 5 resep kiatnya yang disampaikan Al-Ghazali dalam kitab ini sebagai bagian dari penyakit hati terlalu melengket. Ya, dulu ada iklan itu apa tuh, melangkuk kayak perangko. Ya, kalau udah kayak perangko hati dengan harta itu repot itu. Ya, persaudaraan pun juga dikorbankan.
kalau sudah melengket. Nah, tapi kalau tidak melengket ya biasa-biasa. Ada, alhamdulillah. Kalau tidak ada, ya apa-apa. Nah, jadi sedang-sedang aja. Kata Al-Ghazali, al-awwal, pertama resepnya adalah bersifat al-iqtisadu fil ma'isyati, yaitu bersifat ya sedang-sedang aja dalam kehidupan. Jadi jangan berlebihan terlalu banyak, tapi jangan juga berlebihan terlalu sedikit, karena kita ada keperluan. Jadi biasa-biasa aja. Nah itu bahasa kita adalah sederhana itu. Warifku fil infak. Begitu juga di dalam berbelanja dan berlebihan. Kalau tidak terlalu diperlukan, ya tidak usah lalu. Tapi kalau jangan juga tidak belanja, apalagi ada istri, ada anak, itu nanti rumah tangga kita tidak aman juga. Ya, nanti kuncikan pintu mamanya tidak bisa masuk, bahaya pula. Nah, jadi tengah-tengah, itu yang dimaksud. Nah, di dalam hadis yang dikutip oleh Imam Al-Ghazali, yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, ya, ma'ala manik tasada, bahwa orang yang bersifat sedang-sedang, orang yang bersikap sederhana tidak akan pernah melarat hidupnya. Itu hadis. Ma'ala manik tasada. Kalau dalam bahasa ini apa istilahnya itu ya? Bahasa kata-kata mutiara ya. Mangkona ya, azza man qana'a wa dhalla man tama'ah. Nah itu kata-kata mutiara itu. Sungguh mulialah orang yang bersikap qana'a, dan sungguh ya celakalah bagi orang yang bersikap tama' alias rakus. Nah itu kata-kata mutiara. Saya duga kata-kata mutiara ini diambil dari hadis ini, diinspirasi oleh hadis ma'ala manik tasada, tidak akan pernah melarat orang yang bersikap sederhana. Di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dan Imam Al-Baihaqi, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, salasun munjiat, ada 3 hal yang membuat manusia bisa selamat. Ya ini diantaranya ya, karena banyak yang membuat kita selamat. Tapi 3 diantaranya disebutkan dalam hadis ini. Yang pertama, khasyatullahi bisirri wal alaniyah. Jadi selalu merasa takut kepada Allah dalam keadaan asir, dalam keadaan kita sendirian, dalam keadaan tidak banyak orang tahu. Kita tetap bertakwa. Wal alaniyah, ya di tempat yang terang, di tempat yang nyata, di tempat keramaian. Jadi orang yang selamat, salah satu tandanya adalah istiqomah, tidak berubah. Dia mau sendirian, dia mau rame di pasar, di toko, di kantor, di masjid, sama saja. Dia tetap merasa takut kepada Allah. Nah, itulah yang dimaksud ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada, dalam keadaan sunyi sepi atau dalam keadaan ramai. Nah, itu orang yang selamat. Ya. Yang kedua adalah ya wal kasdu fil ya ghina wal faqri. Jadi selalu bersikap sederhana. Ya, pada waktu dia kaya raya, tetap aja tampilannya sederhana. Wal fakri, begitu juga kalau dia dalam keadaan miskin. Ya, pastilah. Kan Anda juga miskin, tapi kelihatannya seperti orang kaya. Gitu. Jadi, udah miskin ini sombong lagi pula. Jadi orang yang sedang-sedang selalu berada pada posisi ini, oleh kata Rasulullah, ini tanda-tanda orang yang selamat ya dunia akhirat. Yang ketiga adalah wal adlu firida wal ghadab. Ya, bersikap adil pada waktu dia dalam keadaan gembira sekali dan pada waktu dalam keadaan sangat marah. Ya, jadi bersikap adil maksudnya adil itu ya tengah-tengah. Jadi kalau dia lagi gembira berlebihan, tapi ketika dalam keadaan marah juga berlebihan. Nah, tengah-tengahnya tidak terlalu marah tapi tidak terlalu gembira, sedang-sedang. Itu namanya al-adl. Ini 3 kiatnya untuk bisa selamat dalam dunia akhirat sesuai hadis Rasulullah SAW ini. Nah, selanjutnya Imam Al-Ghazali juga mengutip. Nah, ini hadis diriwayatkan Abu Daud dan Tirmidzi. Al-iqtisadu wa husnus samti wal hadiyus salih juz'un min bid'ah wa 20 juz'an minan nubuwah. Jadi bersikap sederhana itu dan juga akhlak terpuji serta petunjuk yang saleh
petunjuk yang saleh ini kita selalu bersama-sama dengan orang-orang yang bisa mengarahkan hidup kita kepada yang lebih baik. Makanya kalau bersahabat, carilah sahabat yang bisa mengantarkan kita kepada arah yang lebih baik. Itu namanya al-hadus salih. Nah, ini 3 sifat kata Rasulullah dalam hadis ini diikuti Al-Ghazali adalah bagian dari 20 sifat-sifat kenabian. Jadi ini yang dicontohkan oleh para nabi-nabi terdahulu, itulah yang menghiasi hidupnya. Nah, kalau kita mau selamat dari penyakit tadi rakus dan serakah ini yang pertama. Yang kedua adalah ayat tahaqqaqa bi anna rizqal ladzi qaddara lahu la budda wa yatihu wa illam yastadda harsuhu. Yang kedua penting sekali ini. Jadi supaya kita tidak serakah dalam hidup ini, kita harus meyakini dengan sebenar-benarnya bahwa rezeki yang ada pada diri kita adalah sesuai apa yang Allah sudah takdirkan dan tidak akan pernah meleset. Allah tidak akan pernah mencabut nyawa kita sebelum menunaikan rezeki yang Allah sudah tentukan buat kita. Bahasa yang sering juga pernah kita dengar mungkin ya, dia bilang rezeki tidak akan pernah tertukar. Nah, itu. Jadi itu kalau ada keyakinan seperti itu, insya Allah kita tidak rakus. Ada hal yang menarik. Ada penjual bensin eceran, di mana dia jualnya itu depan pom bensin. Pom bensin di sini, jualnya eceran di depannya, di pagarnya itu. Ada orang bilang sama dia, "Bang, apa jual di sini? Siapa mau beli? Kan jelas-jelas kalau mau beli bensin dengan situ, kan coba situ berdekatan. Ngapa jual bensin di sini?" Apa jawabnya? Itu menurut Anda. Kalau Allah menggerakkan hatinya yang mau menjual, yang mau membeli datang ke sini, mau ngapain? Itu salah satu sikap yang menunjukkan bahwa ketawakalannya sudah sangat bagus. Jadi walaupun berdekatan, ya kalau Allah menghendaki orang datang membeli di tempat saya, padahal udah dekat dengan pom bensin. Dan memang begitu. Karena kita kadang-kadang mengisi bensin motor itu tidak ke pom bensin karena kita mencari berbagi rezeki. Kalau kita membeli bensin di tukang apa itu yang eceran, itu kan kita berbagi rezeki. Siapa lagi yang bisa di samping dia membantu, kita juga dibantu karena dapat bensin. Jangan dihitung mahalnya, beda ini kan beda 2.000 lah ya. Nggak usah dihitung, itu anggaplah sedekah. Itu bagian dari cara membantu. Dan itu betul terbukti. Nah, itu artinya orang sudah meyakini bahwa rezeki kita tidak akan pernah tertukar. Itulah yang membuat ada dalam diri kita sikap jauh dari yang namanya rakus. Wa ayatiyahu wa illam yastadda harsu. Jadi Allah itu akan tetap memberikan paket sebagaimana yang Allah sudah tentukan, walaupun kita tidak pernah merasa terlalu berlebihan usahanya, berlebihan keinginannya. Ini yang dimaksud. Jadi keinginannya itu biasa-biasa aja. Karena kalau kita berlebihan lalu kemudian tidak tercapai, wah itu yang kecewanya berat. Tapi kalau biasa-biasa tidak pun terjadi juga tidak terlalu banyak ngaruh. Nah, itu ini yang dimaksud yang kedua. Yang ketiga adalah ayarifa ma fil qanati min azil istighna wa ma fil harsi wa tamai min al-dhilli wad dihana wadahinati. Ya, maksudnya gini. Jadi kita harus mengetahui juga, meyakini dalam diri kita bahwa sifat qana itu adalah suatu kemuliaan. Ya, kemuliaan untuk tidak ada ketergantungan kepada makhluk Allah. Itu adalah kemuliaan. Tapi yang namanya hars, yang namanya rakus, yang namanya serakah, itu adalah bagian dari kehinaan dalam hidup, baik di dunia maupun di akhirat. Saya kira kita semua, saya pribadi banyak melihat orang yang sebenarnya kaya raya, pejabat tinggi. Saya ini lama hidup bersama jaksa agung dalam satu rumah, hidup bersama menteri dalam satu rumah. Kalau dihitung-hitung sebagai pejabat negara membantu presiden, tapi karena orangnya sederhana, begitu dia meninggal malah sangat disegani, sangat dihormati karena kesederhanaannya. Itu. Ya, saya dulu waktu di Jakarta saya serumah dengan Profesor Dr. Baharudin Lopa. Dulu Kajati di Kalbar, diangkat jaksa agung, diangkat duta besar, diangkat sebagai menteri kehakiman, tapi orangnya sederhana, biasa-biasa aja, tidak punya apa-apa. Tapi justru kesederhananya itulah yang kemudian namanya menjadi
sangat disegani, sangat dimuliakan, sangat terhormat. Apalagi waktu wafatnya. Nah sebaliknya, ketika ada orang berlebih-lebihan, nah itu ya biasa-biasa aja. Nah itu, jadi nampak apa yang disabdakan dalam Nabi itu bahwa kesadaran itu adalah kemuliaan, bukan kehinaan. Tapi kalau kerakusan, nah itu udah banyak. Kalau terlalu rakus, aduh, siapa yang suka? Nggak ada. Ya. Yang keempat adalah ayyukasir ta'ammul fi tana'ul kufrati wal khumka. Nah gini, jadi kita harus memperbanyak renungan bagaimana nikmat Allah berikan kepada orang-orang kafir dan orang-orang bodoh. Jadi orang-orang kafir saja, orang-orang yang pikirannya juga, ya kalau di sini dalam pengertian hamka itu kan orang bodoh, kurang akalnya. Tapi hidupnya nyaman kok, fasilitasnya Allah kasih, itu orang kafir. Apalagi kita beriman kepada Allah, mengikuti perintahnya, menjauh larangannya. Tidak mungkin kita dimiskinkan dibanding daripada orang itu. Nah, itu ini disuruh kita memikirkannya. Begitu juga semua yang zuru ahwala al-anbiya wal auliya. Jadi perhatikan baik-baik kehidupan para nabi dan para aulia, ya wastami'a hadisahum, dan dengarkan cerita-cerita mereka. Lalu bandingkan apa keburukan dan kelebihan yang mereka dapatkan. Nah, dari situlah kita bisa belajar. Nah, inilah kemudian di dalam Al-Quran itu banyak sekali sejarah diungkap dalam rangka mengambil pelajaran dari seperti ini. Ya, saya dalam beberapa kesempatan sering mencontohkan beberapa guru-guru saya dulu sampai hari ini lah. Ya banyak guru kiai sudah mengajar 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, tidak pernah ke pasar menjual, tidak pernah ke kebun, tidak pernah mencangkul sawah, tidak pernah kemana-mana, hanya mengajar kok. Mengajar. Tapi kenapa hidupnya justru ya boleh dikata sejahtera karena tidak ada kekurangan. Siapa yang mendatangkan rezeki Allah kepada dirinya? Allah yang menggerakkan hati seseorang untuk mendatangkan banyak muridnya, muridnya diantar oleh orang tuanya, orang tua keluarganya, dari situlah kemudian. Jadi banyak sekali kiai-kiai besar, ulama besar yang tidak pernah kasakusu mencari rezeki, tapi hidupnya semua terpenuhi. Nah, itu contoh ya, karena kita wakalan dan sifat kesederhanaan jauh dari yang namanya rakus hidup dunia. Nah, yang kelima terakhir ini. Al-khamis ayyama ma fi jam'il mali minal khatari. Ya, ingat. Ya, hendaklah memahami bahwa mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya itu bagian dari bencana. Gitu ya. Ya, maksudnya bencana ini mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya tanpa kendali, tanpa terkontrol. Karena ya ini namanya rakus. Ya, coba tengok. Ada beberapa kejadian lalu ya. Itu mati, meninggal. Kenapa? Dia berkelahi. Masing-masing bawa parang. Padahal tanahnya itu tidak sampai juga ratusan ribu hektar. Tapi karena bersengketa itu tidak pernah tuntas. Akhirnya berkelahi dari situ. Dia mati gara-gara. Ya, tapi terlepas dari persoalan apakah yang mana benar, wallahu alam. Tapi artinya kalau kita tidak pernah merasa cukup, hanya mulai dari hidup sampai kita meninggal dunia, di pikiran kita hanya mengumpulkan harta, itu adalah bagian dari bencana. Bencana dunia, lebih-lebih bencana akhirat. Apalagi harta yang kita miliki, lupa menzakatinya, itu lebih bencana lagi. Karena ada haknya orang lain yang mestinya kita harus penuhi di situ. Inilah yang diingatkan minal khatar, bagian dari bahaya. Ya, bagian dari bahaya. Ya, kama zakarna fi afatil maliyah, ini sudah dijelaskan yang sebelumnya. Jadi sekali lagi dari sini kemudian terakhir Imam Al-Ghazali tidak menyebutkan hadisnya, tapi hanya mengatakan bi ayyan zura abada ila man dunahu fid dunya la ila man fawqahu. Maka oleh karena itu ya wa yatimmu dzalika, supaya sempurna obat kiat resep supaya kita tidak rakus, maka tengoklah kepada orang-orang yang ada di bawahmu dalam hal keduniaan. Jangan menengok kepada orang yang ada di atasmu. Ya, saya tadi mencarikan hadisnya, ini hadisnya riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Unzuru ila man asfala minkum wala tanzuru ila man huwa
ila man huwa fawqakum. Perhatikanlah, tengoklah orang-orang yang di bawah daripada kamu. Jangan tengok kepada orang di atasmu dalam hal dunia. Ya, aduh, payah nih. Ini kawan udah beli ganti mobil lagi nih, harus diganti. Wah, itu kalau itu enggak ada habis-habisnya. Tapi kalau kita tengok, aduh, alhamdulillah saya udah punya mobil. Kawan saya ini udah berapa puluh tahun jadi pegawai, tapi tetap motor aja. Berarti saya masih alhamdulillah. Yang punya motor tengok, alhamdulillah masih punya motor. Kawan saya ini sepeda terus. Yang naik sepeda, alhamdulillah masih ada sepeda. Yang dulu ini, kakak yang ini dulu jalan kaki terus sampai hari ini. Ini yang dimaksud. Ini membuat rasa sifat rakus itu tidak akan hinggap ya dalam hati kita. Tapi kalau dalam persoalan akhirat, tengok yang di atasnya. Waduh, masa yang lain bisa puasa, aku tidak. Masa yang lain bisa tarawih, aku tidak. Nah itu. Masa yang lain bisa tadarus, aku tidak. Nah itu. Jadi saya kira ini bagian dari apa yang disampaikan Al-Ghazali dalam menyikapi tentang harta yang tadi pekan lalu kita sudah jelaskan, yang kemudian dipertegas tentang kiat-kiat supaya kita tidak terlalu berlebihan dalam menyikapi harta yang ada di dunia. Jadi tidak rakus, tapi hendaknya kita bersikap biasa saja. Insya Allah mudah-mudahan dengan ibadah puasa yang kita jalankan selama sebulan ini dan juga amalan-amalia selama Ramadan ikut juga membuat hati kita bisa tidak terlalu melengket, apalagi sampai berlebihan dalam menyikapi harta dunia, tapi kita tetap biasa-biasa. Saya kira itu. Terima kasih atas semua perhatian dan mohon maaf atas semua kekurangan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan jazak Ustaz atas ilmu dan pencerahan yang kami sampaikan pada hari ini. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan mengamalkan kebaikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Awali segala perbuatan dengan bismillah, akhiri dengan alhamdulillah. Semoga ilmu yang disampaikan Ustaz wajib saya menjadi berkah amal jariah dan menjadi cahaya di dalam kursa. Semoga dapat berkah ibu pada 10 hari terakhir bulan Ramadan dan penuh berkah ini. Allah beri kepahaman dan Allah beri kita ampunan dan kemuliaan malam Lailatul Qadar dengan rahmat dan pertolongannya. Semoga apa yang kita lakukan hari ini